88,2 FM Hot Radio Today's Best Music. Hotners, selamat malam Hotners. Dan dimanapun Anda berada nih ya. Ya pokoknya Putra bakal temenin nih malam ini. Seperti biasa Hotpot bakal hadir lagi nih. Yaitu kita masih bahas-bahas misteri gitu. Jadi Hotpot misteri. Nah Hotners, kalau bahas tentang misteri tentunya Putra gak akan sendirian dong. Karena Putra juga gak akan berani nih kalau bahas misteri malam-malam. Jadi tentu aja Putra bakal ada temennya. Tapi kali ini nih ya, Putra bukan ditemenin sama cowok ganteng alias Farhan ya. Kali ini Putra ditemenin wanita cantik nih. Siapa namanya nih? Mila. Waduh Mila. Iya. Halo Mila, Hotners. boleh disapa dulu nih. Iya, halo Hotners. Iya. Jadi gimana perjalanan dari Bandung tadi? Itu Mila ya? Oh itu Mila ya? Iya, mohon maaf Pak, saya Mila. Berarti dari Serang. Dari Serang. Dianterin siapa? Kebetulan sendiri ya, Sendiri. karena masih single. Oh, Mungkin bisa di kontak aja di Instagram Oh. @milamutia Oh. kalau misalnya mau DM-an ya. Promo nih ya. Oke, boleh lah ya, numpung masih sendiri nih ya. Tapi ada promo kan ya? Promo buy one get one. Waduh. Oke, jadi katanya nih Mila pengen cerita-cerita nih. Dia punya cerita misteri, bener nggak? Ya kurang lebih. Hmm, Ya menurut gue sih misteri ya. Cuman untuk Hotners nih, atau mungkin yang pernah ngalamin yang lebih horor daripada gue gitu, mungkin yang menurut gue ceritakan ini biasa aja. Tapi kalau menurut gue sendiri pribadi itu horor banget sih. Biasa aja tapi horor. Jadi gimana nih, lu tuh berani atau penakut? Nah nih? itu dia, gue juga masih bingung gitu, Bingung. antara takut atau berani gitu. Cuman ya karena di sini seasonnya Hotpot Mystery, gue mau berbagi lah gitu. Masih cerita misteri nih ya. Iya. Bukan cerita patah hati nih. Bukan. Itu beda season ya. Iya. Soalnya biasanya beda-beda tipis tuh horor yang ngelihat ya sesuatu yang serem atau dengan yang ditinggalin. Katanya horor juga itu ya, ditinggalin pas sayang-sayangnya. Wah. Apalagi di ghosting. Waduh. Tanpa kabar ya. Udah ghosting itu kan emang translate-nya juga kan hantu gitu ya. Jadi emang udah horor sih ya. Waduh, serem ya. Serem. Kita balik lagi nih ya. Oke, jangan kemana-mana deh. Iya, jangan di sini aja, udah mau kemana sih? Jadi gimana Mil cerita horornya nih? Ini horor boleh lu ceritain sedetail-detailnya, dan kita disclaimer dulu ya. Ini kita bukan untuk nakut-nakutin cerita horornya, dan bukan juga untuk Anda percaya gitu nih Hotners ya. Jadi kalau mau percaya silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Kita cuman berbagi cerita horor, dan ini akan gue coba logikain ya, selogika mungkin cerita horor lu. Jadi biar enggak ternyata nih lu mungkin halu gitu ya. Oke. Boleh nih langsung aja pertamanya gimana Min? Oke, jadi sebelumnya gue mau nanya nih sama lo percaya nggak sih kalau misalnya di dunia pesantren ya, Pesantren. itu termasuk tempat yang paling strategis untuk menjadi tempat tinggal kaum makhluk halus itu? Makhluk. Gua sih percaya aja ya, karena biasanya yang kayak gitu tuh mau di manapun pasti ada ya. Oke, ya jadi cerita yang mau gue ceritain ini itu berawal dari pesantren. Sebenarnya bukan gue yang ngerasain bener-bener real gitu ya. Oh bukan lu nih? Iya teman gue, dan ya gue juga pernah merasakan dunia pesantren itulah ya. Jadi bareng temen lu gitu? Yes. Oke. Jadi langsung aja itu di hari malam minggu sekitar tahun lalu ya, 2020, dan posisinya di situ. Jadi tempat gue itu pesantrennya sistemnya kita bisa pulang setiap weekend, dan kalau Senin sampai Jumat itu kita nginep semua di pesantren itu ya. Jadi ada asramanya kan. Seminggu sekali itu boleh pulang. Yes, boleh pulang. Dan gue dan temen gue itu memberanikan diri lah untuk nginep di asrama pesantren yang kita tahu sendiri kalau misalnya asrama pesantren ketika weekend itu sepi banget. Oh jadi yang lain pulang, lu waktu itu milih buat tinggal di asrama bareng temen lu, berdua aja tuh? Iya berdua aja. Waduh. Dan you know lah kalau misalnya keadaan sepi gitu,
kalau menurut kita yang apa ya, yang sering ada di asrama itu biasa aja gitu ya. Dan itu adalah hal yang paling membahagiakan karena memang weekend itu nggak ada peraturan apapun, jadi kita bisa main HP, kita bisa ya kita bisa apapun itu, yang penting ya masih di lingkup wajar lah ya gitu. Masih dalam batas normal ya. Nah, yang terjadi malam itu ketika kita lagi asik-asiknya main HP, ya tau lah ya kalau berdua lagi main HP itu pasti ya udah nggak inget apa-apa gitu loh, udah yang nggak ngobrol satu sama lain gitu. Dan ketika kita lagi asik main HP, temen gua yang secara bisa dibilang dia pernah mengalami hal kesurupan. Dan you know lah, kalau misalnya kalau udah kesurupan kita tuh jadi rentan gak sih sama hal-hal yang kayak gitu? Percaya gak lo? Katanya sih, gue sih belum pernah kesurupan ya. Tapi gue juga punya temen yang suka kesurupan ya. Beberapa ada yang pernah kesurupan gitu. Katanya emang kalau orang habis kesurupan biasanya lebih peka terhadap hal-hal seperti itu. Nah itu terjadi sama temen gue. Dan dia yang secara refleks tiba-tiba langsung nengok ke gue. Kan gue bertanya-tanya ya, kenapa gitu? Lo denger nggak sih ada yang garuk-garuk tembok? Dan seketika gue merinding dong di situ. Kucing bukan tuh? Kucing nggak sih? Anda positif thinking sekali ya. Gua coba melogikakan nih, garuk-garuk tembok mungkin kucing. Garuk-garuk tembok. Oke, gitu kita ambil kesimpulannya kucing ya. Terus lanjut. Waktu itu kejadian jam 1 malam. Waduh, malam belum tidur. Ya, kasihkan main HP. Ya, karena masa-masa remaja lah ya. Pasti dulu main yang biru-biru itu yang ada F-nya ya. Itu Free Fire. Bukan dong. Apa tuh? Gue harus main tebak-tebakan nih. Dulu, itu muka wajah muka. Bahasa Inggrisnya Facebook. Nah gitu maksud gue. Pasti main Facebook kan? Main Facebook iya. Tapi ya lebih banyak YouTube sih. Oh dulu YouTube? Biasalah ya, kita kan emang gak ada TV juga di pesantren ya. Jadi momen-momen kayak gitu tuh emang udah jadi momen yang paling kita tunggu gitu loh, untuk nonton YouTube sepuasnya. Gitu. Pakai wifi lagi ya? Ya dong. Itu dia makanya gak pulang ya. Aduh. Memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, itu. Mantap. Sambil menyelam minum air. Keselak gak? Enggak sih, alhamdulillah. Oke lanjut. Oke, jam 1 malam dengan keadaan yang sepi banget dan ada suara-suara garuk-garuk tembok. Kayaknya kalau kita berpositif thinking itu kucing kayak tadi lo bilang. Tapi cicak mungkin gak? Itu terlalu keras sih kayaknya ya. Cicak you know lah, kukunya kan gitu tuh. Kuku ya. Kucing lah yang masuk akal ya. Kucing. Cuman kejadiannya nggak cuma sekali. Setelah itu selang 10 menit atau beberapa menit itu ada lagi garuk tembok lebih keras. Yes, lebih keras. Dan gimana ya, mungkin kalau misalnya kita mau berpositif thinking itu kucing, akan beda aromanya dan auranya kalau misalnya itu yang melakukan. Iya, kalau kucing ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang makhluk itu yang melakukan, mungkin ya kalau menurut gua, pandangan gua, dia itu terganggu dengan kita yang nonton YouTube malam-malam. Enggak, lu aja kali pengen nonton kali dia. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Tapi kalau misalnya mau nonton ya kenapa harus garuk-garuk tembok? Kenapa nggak udah tinggal masuk aja, lu masuk ke dalam gitu loh. Nggak perlu yang lu ngetok-ngetok pintu atau lu garuk-garuk tembok gitu loh. Maksudnya Kak notice, gue di sini nih gitu. Jadi biar mungkin lu pas ada kayak gitu lu harus peka dong. Oh yaudah nih nonton bareng aja gitu. Oh gitu. Jadi harusnya gue ajak gitu ya. Gak dong. Boleh. Apa mau gue replay kejadian tahun lalu ya? Jangan, gue cuma biar gue nggak terlalu takut aja sih sebenarnya ini. Jadi ini emang udah lagi mencekam ya. Iya, terus gimana? Jadi di situ kebetulan kan emang teman gue yang memang dia peka dengan keadaan itu, dan dia yang kebetulan juga ada di paling pinggir tembok. Jadi dia yang paling dekat sama tembok. Terus? Dan otomatis dia yang denger banget tuh garukan temboknya gitu. Tapi lu denger juga kan? Enggak, gue gimana ya, gue tuh orangnya percaya nggak percaya sama hal kayak gitu. Kalau misalnya teman gue bilang, lu denger ini nggak, denger sesuatu ini nggak gitu, gue bakal menepis apa yang dia denger gitu loh. Kayak tadi lu bilang saat itu lu nggak percaya dia nih, nggak percaya temen lu. Apaan sih gitu, enggak lah gitu.
dan dia yang ketakutan gitu ya, udah mau nangis Berusaha ya. ngeyakinin lu Ya, you know lah kalau bener. misalnya dia takut banget tuh kayak orang mau kesurupan gitu nggak sih? Jadi gue takutnya teman gue yang kemasukan lagi gitu. Sementara kita di situ cuma berdua doang. Dan akhirnya setelah memang berkali-kali suara itu ada gitu, lebih dari 2 kali berarti. Lebih dari 2 kali, dan itu dari jam 1 malam kita nggak bisa tidur nyampe sekitar jam 2 atau setengah 3 gitu. Dan tetap cuman nonton YouTube? Enggak dong. Itu posisinya setelah dengerin suara itu, kita langsung yang pelukan sambil selimutan, sambil baca-baca semua, pokoknya segala. Udah nggak main HP aja ya? Enggak, takut aja. segala surat-surat di Al-Quran gue baca sama temen gue ya. Jadi udah deh dari situ kayaknya emang dia pengen kita tidur nih. Udah deh. Iya, ngingetin mungkin dia baik. Jangan begadang, besok ujian kali. Kan besok hari Minggu, Pak. Oh iya, Senin ya maksudnya. Seninnya. Iya, dari situ kita tidur, dan tidur dalam rasa ketakutan itu gimana ya? Lu pernah gak sih kalau nonton horor terus lu nyumput di bawah dipan, di bawah kasur gitu ya, terus tiba-tiba si hantunya itu nyariin lu gitu. Jadi deg-degan, film horor banget ya. Jadi deg-degannya tuh yang kerasa banget gitu kan. Tapi kebetulan gue tuh nggak pernah ngelakuin itu sih, karena gue tidurnya biasanya di kasur lantai, jadi nggak ada kolongnya. Nggak ada kolongnya. Ya. Kolong meja mungkin? Nggak ada meja sih. Nggak ada meja. Lu emang lesehan ya, kaum lesehan. Iya. Oke, lanjut nih, gimana nih? Terus lu tidur dalam keadaan takut bareng temen lu dalam selimutan. Itu yang garuk-garuk tembok masih ada? Setelah kita mulai baca-baca dan mulai sadar lah gitu, udah jangan terlalu fokus sama suara itu gitu. Suara aja ya. Iya, suara itu udah mulai hilang, dan kita akhirnya tidur setelah pagi normal kayak biasa gitu ya. Dan dari situ gue dan temen gue gak pernah lagi mau nginep di asrama itu ketika weekend. Jadi, udah trauma. Padahal malam minggu itu ya. Malam minggu. Oh, mungkin ini, Mil. Mungkin lu tuh ngeganggu waktu malam minggunya mereka. Jadi ke dalam dunia mereka juga ada namanya kencan ya? Iya, mungkin dia kan pengen malam mingguan kan, sama halnya seperti kita. Terus lu ganggu, lu nginep kan. Jadi bisa jadi sih, bisa jadi. Terus udahlah, gua kode aja gitu. Iya. Tapi kucing kita coba logikain ya. Berarti udah tuh stop sampai situ, paginya normal aja ya. Normal aja. Malam berikutnya nggak ada lagi karena lu nggak mau nginep lagi ya. Yes. Dan gue juga udah trauma dengan cerita-cerita yang ada di pesantren gitu loh. Jadi bukan yang sekali 2 kali kejadian itu. Dan naasnya malam itu ya gue dan temen gue yang mengalami gitu loh. Berdua lagi ya? Berdua, gila gak tuh? Tapi lu cerita gak abis itu sama yang di pesantren itu? Orang terdekat lu atau guru lu mungkin? Enggak, kalau ke guru enggak. Gue cerita ke teman-teman pesantren doang sih. Jadi dan ngerasain hal yang sama? Mereka kebanyakan emang punya cerita horornya masing-masing gitu loh. Bukan cerita yang ngegaruk semua kan? Bukan, beda setan mungkin ya. Beda ya. Beda mungkin tipe. Ya. Makanya lu jangan kalau malam minggu tuh. Maaf Pak, ini kita sekarang lagi di studio dan ini posisinya malam. Gue takutnya ya ada yang you know lah. Iya. Mohon maaf lah ini Maya. Maaf ya guys. Ya guys. Maaf ini Maya, namanya kita mah lagi cerita aja ini ya, sambil ya kerja lah, you know lah gitu kan. Kita juga butuh duit lah ya. Jangan lupa makanya di subscribe dong. Jadi oke, gue coba logikain dulu ya. Kalau kucing tuh nggak mungkin, karena lu udah mastiin belum pas lu di kamar itu ada kucing di dalam kamar lu nggak? Nggak ada. Dan gimana ya, kalau garukan kucing itu beda loh sama garukan itu. Lebih keras dan lebih kalau kuku mungkin lebih tajam gitu. Kalau misalkan biawak mungkin nggak? Gue nggak bakal berpikiran ke situ sih. Enggak ya. Kucing enggak nih, biawak enggak, apalagi cicak ya. Karena kalau cicaknya kan terlalu gimana ya? Terlalu kecil untuk menggaruk tembok. Kalau toke. Aduh, toke ya. Toke gimana tuh? Bisa jadi ya. Ini toke punya kuku nggak ya? Kayaknya punya sih. Terus dia kalau nempel di dinding pakai apa? Pakai ini dia. Pakai lem. Lem tikus. Itu toke atau tikus? Jadi tokenya minjem lem tikus gitu. Iya. Oke, coba nih ya. Kucing nggak mungkin, biawak enggak, cicak, toke enggak.
Mungkin Godzilla. Waduh. Itu film dari mana itu? Tiba-tiba Nggak. nyasar gitu ya. Nggak. Salah syuting, tempat syuting. Oh salah ya. Oke kalau gitu gue logikain apa lagi ya? Yang ngegaruk, yang mungkin ngegaruk di tembok. Mungkin ini temen lu itu iseng ngegaruk tembok terus coba buat nakutin lu dengan cerita, ih lu denger nggak gitu. Terus gitu. tangan dia di belakang taunya ngegarukin. Wah. Itu kayaknya temboknya yang gatal sih ya. Tapi mungkin nggak tuh? Mungkin aja ya, temboknya garuk sendiri. Enggak, kalau garuk sendiri sih nggak mungkin. Tapi kalau temen lu yang coba jahilin lu, kira-kira mungkin nggak pada saat itu temen lu tuh ngejailin lu? Tapi kayaknya kerajanan banget sih dia ngejelin gue ya. Tapi dia sampai ketakutan ya. Iya. Masa aktingnya sebegitu bagusnya? Nanti ngelebihin Susana dong. Wah, dia cocok main film tuh berarti. Film Gimana horor. ya, gue ngelogikain apa lagi? Kayaknya cukup dijadiin sebagai pengalaman aja deh ya. Iya sih, tapi udahlah, gue nggak dapet nih logikanya ya. Dan ya terserah nih ya, terserah hot nurse nih, terserah pendengar mau percaya atau tidak. Seperti yang Putra bilang tadi di awal, kita tidak dengan maksud untuk menakut-nakuti dan tidak juga untuk mengharuskan Anda percaya. Kita cuma sharing, mau percaya silakan, enggak juga ya monggo gitu ya. Jadi ya ini sekedar sharing aja. Dan Mil, buat hot nurse juga nih ya, kalau mungkin hot nurse pengen cerita-cerita bareng di sini nih, cerita hotpot misteri, boleh banget tentunya. Nanti kita datang nih ke studio, kita cerita nih. Yes. Kayak kemarin hari ini Mila gitu kan, kemarin gua kemarin gue cerita Karena sendiri tuh. memang setiap orang tuh punya pengalaman sendiri Pasti sama dunia sih. lain gitu Iya, loh. Karena pasti sih. gue mikirnya kita tuh memang hidup di 2 dimensi gitu loh. Dan ada dimensi lain yang kita tuh nggak bisa lihat, tapi mereka bisa lihat kita. Iya. Lu percaya itu? Percaya. Percaya. Dan ya kita hargai aja lah, saling menghargai. Kita nggak ganggu mereka, mereka nggak ganggu kita gitu loh. Nah, Udah. itu, iya, yang Kita penting- hidup damai, aman, sejahtera. Bener setuju. Dan udahlah ya, kita tutup aja. Gue mulai merinding juga nih ya. Auranya udah beda. Iya, karena AC-nya nih kedinginan. Oh iya. Oke, terus kalau gitu itu cerita dari Mila tentang si penggaruk tembok ya gitu. Jadi kalau gitu kita pamit. Gue Putra pamit undur diri. Mila pamit. Sampai jumpa di Hotpot Misteri selanjutnya. See you. Bye bye.